Manchester City tak anggap remeh Bayer yang sedang dilanda konflik internal. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola mewaspadai Bayern Munich. Meski klub Jerman tersebut tengah dilanda konflik internal dari para pemainnya, jelang laga leg kedua Liga Champions di Stadion Allianz Arena, Kamis tanggal 20 April tahun 2023, dini hari WIB. Pemain Bayer, Sadio Mane memukul rekan setimnya, Leroy Sané di ruang ganti menyusul kekalahan 0-3, pada laga leg pertama melawan Manchester City di Stadion Etihad pekan lalu. Terkadang Anda membutuhkan konflik untuk membuat tim lebih kompak. Saya cukup yakin akan hal itu. Itu bukan titik lemah bagi mereka, itu titik kuat. Saya tahu klub ini dengan sempurna termasuk beberapa pemain, kata Pep Guardiola seperti dimuat laman resmi klub. Pelatih berjuluk The Professor itu, bakal kembali ke Allianz Arena sebagai lawan, setelah sempat melatih skuad The Bavarians dalam rentang waktu 2013-16. Saya ingin tim yang bermain nanti memenangkan pertandingan. Saya tahu bagaimana rasanya melawan Bayern Munich. Jika Anda sedikit pasif, Anda akan menderita, kata Guardiola. Pep Guardiola bakal tampil menyerang meski Manchester City sudah unggul, margin 3 gol dan hanya memerlukan hasil imbang di Jerman. The Citizens lebih diunggulkan untuk melaju ke semifinal Liga Champions, karena performa impresifnya dengan memenangi 10 pertandingan, beruntun, di semua kompetisi. Sementara Bayer masih tampil inkonsisten di tangan pelatih baru Thomas Tuchel. Di Bundesliga, Bayern Munchen baru ditahan imbang Hoffenheim 1-1 di Allianz Arena. Pep Guardiola, jadwal yang padat bisa untungkan Manchester City dalam memburu gelar. Manchester City menghadapi jadwal yang sulit untuk sisa musim ini, berkat kemajuan mereka di Liga Champions dan Piala FA. Namun manajer Pep Guardiola tetap berpikir positif, bahwa memainkan lebih banyak pertandingan dapat menguntungkan timnya, meski ia tahu, City tak boleh kalah jika mau mempertahankan gelar Liga Inggris. Ketika pertandingan setiap 3-4 hari kami berada dalam ritme, fokus yang luar biasa, itu membantu kami, kata Guardiola pada Jumat, tanggal 14 April tahun 2023. City menjamu Leicester City pada Sabtu, tanggal 15 April tahun 2023, di Liga Inggris. Jadwal itu terjepit di antara leg pertama dan kedua perempat final Liga Champions melawan Bayern Munchen, rangkaian 3 pertandingan dalam 8 hari. Tim Guardiola mengejar Arsenal, yang relatif lebih longgar jadwalnya, dalam perburuan gelar Liga Premier. Arsenal berada di puncak dengan 73 poin dari 30 pertandingan, sedangkan City di urutan kedua dengan 67 poin dari 29 pertandingan. Pelatih asal Spanyol itu mengatakan, jika timnya menderita kekalahan 1 kali saja, akan sulit untuk mempertahankan gelar Liga Inggris. Semua orang tahu, jika kami kalah dalam pertandingan itu, kami tidak akan memenangi gelar, kata Guardiola. Jika kami menang, kami bisa tetap di sana, karena kami tidak bisa melupakan, kami 6 poin di belakang Arsenal. Tim yang kehilangan sedikit, beberapa poin selama musim dan bermain 1 pertandingan dalam seminggu, dengan banyak waktu untuk pemulihan, analisis, dan bersiap untuk pertandingan. Manchester City tidak terkalahkan dalam 13 pertandingan di semua kompetisi, dan tidak kesulitan membongkar Bayern Munchen, dalam kemenangan dominan 3-0 pada Selasa lalu, untuk melanjutkan pencarian mereka atas mahkota Liga Champions pertamanya. Ditanya apakah kesuksesan timnya di masa lalu dapat memengaruhi mereka selama beberapa minggu ke depan yang krusial, Guardiola mengatakan para pemainnya memahami gravitasi setiap momen. Satu-satunya dampak yang saya yakini adalah fakta bahwa semua orang tahu bahwa, jika kami kalah, selesai sudah, katanya.
Mode berburu Manchester City memangsa. Bagi Manchester City, 10 laga terakhir musim sudah seperti putaran final untuk para klub. Mereka selalu mampu mengeluarkan kekuatan maksimal pada fase terpenting itu. Mode berburu City seperti dalam 5 musim terakhir, mulai terlihat lagi jelang garis finish musim ini. Seperti saat City menaklukkan tim tamu Leicester City 3-1 di Stadion Etihad, pada Minggu tanggal 16 April tahun 2023 dini hari WIB. Mereka hanya merotasi 2 bek utama, terlalu kuat sejak menit pertama untuk si rubah yang datang dengan manajer baru, yaitu Dean Smith. Tim tuan rumah sudah unggul 2-0 pada menit ke-13, lewat tendangan spektakuler John Stones dan penalti Erling Haaland. Rencana Leicester untuk bertahan dengan blok super rendah dalam formasi 5-4-1 dan mengandalkan serangan balik pun berantakan. Derita Leicester dilengkapi dengan sumbangan gol kedua Haaland lewat transisi kilat. City sukses menghukum Leicester yang bermain lebih terbuka, setelah tertinggal 2 gol. Gol ke-32 Haaland, di Liga Inggris musim ini tersebut cukup untuk memastikan raihan 3 poin. Pastinya, kami bermain untuk memenangi laga ini. Hal itu bisa dilihat sejak awal laga, kata manajer City Josep Guardiola, ketika ditanya tentang pentingnya kemenangan itu, untuk mengejar pemimpin klasemen sementara Arsenal. Berkat kemenangan itu, The Citizens saat ini memperkecil jarak jadi 3 poin, dengan Arsenal yang baru akan menjalani laga melawan West Ham United, pada Minggu malam. Adapun pada pertandingan Liga selanjutnya, City sebagai juara bertahan akan menjamu Arsenal di Stadion Etihad. City, seperti musim-musim sebelumnya, memasuki bagian terakhir musim dengan sempurna. Haaland dan rekan-rekan telah mencatat 6 kemenangan beruntun, untuk memasuki 8 laga terakhir. Mereka tidak lagi mudah kehilangan poin, seperti pada paruh pertama musim. Tim asuhan Guardiola itu, selalu menunjukkan mentalitas juara pada penghujung musim. Menurut BBC Sport, City total mengoleksi 145 poin, dalam 10 pertandingan terakhir pada 6 musim sebelumnya. Tidak ada satu tim pun yang bisa melebihi gabungan poin tersebut. The Citizens mencatat rekor kemenangan hingga 76,6%, 46 menang, 7 seri, 7 kalah. Pada musim 2017-18, mereka bahkan sempat menyapu bersih kemenangan pada 10 laga terakhir. Adapun mode berburu itu menghasilkan 4 gelar juara liga pada era Guardiola. Mentalitas juara tersebut pula, yang membuat City lebih diunggulkan atas Arsenal, dalam perburuan gelar musim ini. Seperti sebelum laga pekan ini, ketika Arsenal masih unggul 6 poin atas City. Superkomputer Opta tetap memperkirakan City 53,1% lebih berpeluang juara ketimbang Arsenal 46,9%. Apalagi, City memiliki jadwal yang lebih ringan dibandingkan Arsenal pada sisa musim ini. Mereka masih menghadapi 2 tim klasik 4 besar, yaitu Arsenal dan Chelsea, tetapi berlangsung di kandang. Sisanya jadwal yang cukup berat, hanya bertandang ke markas tim papan tengah, seperti Brighton and Hove Albion dan Brentford.